di luar dugaan. Ternyata Yahya Sinwar itu ya akhirnya matinya ya dengan cara begitu, dengan cara dikejar gitu ya. Dulu saya berpikir dia itu seorang kesatria, pahlawan yang akan memperjuangkan katanya orang Palestina untuk merdeka gitu. Dia akan mati di medan perang sebagai seorang ya pimpinan pasukan. Ternyata matinya itu ya jadi pelarian, kayak kayak ini ya, pelarian yang melarikan diri dari kejaran tentara IDF dengan menggunakan apa namanya rompi anti peluru, bawa sebuah pistol, kemudian dia lari dari gedung ke gedung gitu ya. Kenapa? Karena di bawah tanah praktis 80% terowongannya Hamas di Gaza itu sudah nggak bisa digunakan. Sebagian ada yang ditutup dengan semen, sebagian ada yang dibom diledakkan dengan dinamit yang kira-kira membahayakan untuk jangka panjang. Sebagian ada yang di tepi pantai itu diisi dengan air laut. Nah, sebagian lagi mungkin ada yang pakai spons bom, tetapi yang jelas 80% terowongan itu sudah tidak bisa difungsikan lagi gitu. Mau tidak mau, Yahya Sinwar ini harus keluar. Bawah-bawahnya kadang kan. Tapi kalau dengan serangan meriam 120 mm-nya tank Merkava, runtuh sebagian. Nah, kemudian diceklah pakai drone. Nah, itu yang kita tonton sama-sama di video-video yang dari luar itu. Bagaimana ternyata ada orang di situ yang duduk di sofa, tapi dalam keadaan cedera parah gitu. Tangan kanannya sepertinya sudah hampir putus, tangan kirinya jempolnya putus ya, mungkin karena terlalu banyak mengutukin Israel kali ya, tangan kirinya putus. Nah, kemudian juga ini dalam kondisi cedera dan dia berusaha melemparkan tongkatnya ke arah drone yang diluncurkan oleh Israel. Nah, kemudian dilakukan tembakan sekali lagi dari tank Merkava juga. Akhirnya ya betul-betul metong lah gitu ya. Betul-betul berangkat ke surga 72 bidadari gitu. Dicek, ya wajahnya mirip. Nah, giginya akhirnya dibawa ini, mayatnya dibawa, dicek, kemudian giginya sama. Terus kemudian juga dicek juga selain giginya dilihat ininya DNA-nya ya, DNA-nya juga sama, kemudian sidik jari sama. Baru akhirnya IDF berani mengeluarkan pengumuman resmi bahwa itu adalah Yahya Sinwar, bukan orang yang diserupakan dengan Yahya Sinwar gitu. Luar biasa, terima kasih Saudara Pak. Om Bung, silakan Om Bung langsung. Ya, tes suara Pak Paul. Merdu, oke. Mantap sekali tadi data-data yang sudah dikemukakan oleh bro kita Ben ya. Lengkap, udah semua lengkap. Ya, cuman saya mungkin akan masuk ke analisisnya. Jadi begini, di luar dugaan, ternyata Yahya Sinwar itu ya akhirnya matinya ya dengan cara begitu, dengan cara dikejar gitu ya. Dulu saya berpikir dia itu seorang kesatria, pahlawan yang akan memperjuangkan katanya orang Palestina untuk merdeka gitu. Dia akan mati di medan perang sebagai seorang ya pimpinan pasukan. Ternyata matinya itu ya jadi pelarian, kayak ini ya, pelarian yang melarikan diri dari kejaran tentara IDF dengan menggunakan apa namanya rompi anti peluru, bawa sebuah pistol, kemudian dia lari dari gedung ke gedung gitu ya. Kenapa? Karena di bawah tanah praktis 80% terowongannya Hamas di Gaza itu sudah nggak bisa digunakan. Sebagian ada yang ditutup dengan semen, sebagian ada yang dibom diledakkan dengan dinamit yang kira-kira membahayakan untuk jangka panjang. Sebagian ada yang di tepi pantai itu diisi dengan air laut. Nah, sebagian lagi mungkin ada yang pakai spons bom, tetapi yang jelas 80% terowongan itu sudah tidak bisa difungsikan lagi gitu. Mau tidak mau, Yahya Sinwar ini harus keluar ke pemukiman. Sesekali dia masuk, ya. Kebetulan juga daerah Talal El Sultan yang tempat dia terbunuh ini sekarang, itu di bawahnya juga ada jaringan terowongannya juga, tapi sudah sangat terbatas. Akhirnya dia lebih banyak di luar. Nah, ketika dia sudah muncul ke permukaan, ya mungkin ada agen intelijen yang bisa memonitor
Dan beberapa pemeriksaan di terowongan di Talal El Sultan akhir-akhir ini memang menemukan rupanya kalau kita pernah melewati suatu daerah gitu ya, jejak kita punya genetika itu apa namanya ya, gen kita itu tertinggal gitu. Jadi dilakukan pengetesan di terowongan itu terhadap ini ya, terhadap gennya si Yahya Sinwar ini. Ternyata dia memang pernah lewat situ atau mungkin sering lewat situ. Kayak tes DNA lah gitu ya, DNA-nya ketinggalan di situ. Nah, memang ada perkiraan dari aparat Sinbad dan ISA, ini kedua dinas rahasia ini, dinas rahasia khusus untuk operasi militer ya. Kalau Mossad kan untuk secara umum. Itu menduga mungkin sekitar daerah-daerah Talal El Sultan inilah kira-kira tinggalnya Yahya Sinwar. Tapi belum bisa dipastikan ada di mana. Apakah dia ada di rumah-rumah, apakah di kamp ataupun tenda-tenda pengungsian, itu nggak bisa dipastikan. Nah, untuk masuk ke daerah-daerah tenda pengungsian itu bukan hal yang mudah gitu. Karena ya pasti akan ketahuan sama penduduk dan kemudian juga akan ada konflik lah gitu ya. Kemudian kecurigaan kedua dari IDF itu adalah dia sembunyi mungkin di gedung-gedungnya UNRWA, di sekolah-sekolahnya UNRWA, di rumah sakit. Itu juga tetap dimonitor terus, kelihatannya nggak ada gitu. Nggak kelihatan gitu. Nah, akhirnya ya IDF hanya bisa memperkirakan Yahya Sinwar itu adanya di sekitar perbatasan, di sepanjang dekat-dekat dengan Philadelphia Corridor. Kenapa? Sesewaktu ada kesempatan, kan sekarang perbatasan itu kan sudah dijaga ketat oleh tentara Israel, ya, Philadelphia Corridor itu. Sesewaktu ada kesempatan, dia akan melarikan diri ke Mesir. Nah, ini dia persoalannya di situ gitu. Jadi ya ada gunanya juga kebijakannya Netanyahu itu untuk menguasai Philadelphia Corridor. Jadi kaum teroris Hamas ini nggak bisa melarikan diri keluar gitu, dan juga persenjataan dari luar nggak bisa masuk lagi ke Gaza. Nah ini, jadi dibiarkan kondisinya seperti itu, orang tetap nggak tahu di mana Yahya Sinwar. Nah, kebetulan drone Israel itu kan memantau pergerakan di darat selama 24 jam. Jadi mereka melihat ada 3 orang ini pindah dari satu gedung ke gedung lain. Dan itu sama sekali diduga bukan Yahya Sinwar awalnya. Akhirnya dikerahkanlah pasukan untuk memburu 3 orang ini yang dianggap sebagai teroris biasa. Diburu dan dikejar gitu ya. Mereka ini berpindah, akhirnya mencar. Yang 2 lagi sudah dieliminasi atau dibunuh oleh tentara IDF. Nah, tinggallah 1 orang ini masuk ke satu gedung. Kemudian tank Israel melepaskan tembakan ke gedung tersebut. Jadi tembakan pertama itu membuat sebagian dari gedung itu kan hancur, terbuka, tetapi nggak runtuh. Kecuali kalau serangan udara pasti gedungnya hancur sampai bawah-bawahnya kadang kan. Tapi kalau dengan serangan meriam 120 mm-nya tank Merkava, runtuh sebagian. Nah, kemudian diceklah pakai drone. Nah, itu yang kita tonton sama-sama di video-video yang dari luar itu. Bagaimana ternyata ada orang di situ yang duduk di sofa, tapi dalam keadaan cedera parah gitu. Tangan kanannya sepertinya sudah hampir putus, tangan kirinya jempolnya putus ya, mungkin karena terlalu banyak mengutukin Israel kali ya, tangan kirinya putus. Nah, kemudian juga ini dalam kondisi cedera dan dia berusaha melemparkan tongkatnya ke arah drone yang diluncurkan oleh Israel. Nah, kemudian dilakukan tembakan sekali lagi dari tank Merkava juga. Akhirnya ya betul-betul metong lah gitu ya. Betul-betul berangkat ke surga 72 bidadari gitu. Dicek, ya wajahnya mirip. Nah, giginya akhirnya dibawa ini, mayatnya dibawa, dicek, kemudian giginya sama. Terus kemudian juga dicek juga selain giginya dilihat ininya DNA-nya ya, DNA-nya juga sama, kemudian sidik jari sama. Baru akhirnya IDF berani mengeluarkan pengumuman resmi bahwa itu adalah Yahya Sinwar, bukan orang yang diserupakan dengan Yahya Sinwar gitu. Betul-betul Yahya Sinwar yang asli gitu, bukan yang diserupakan. Nah, itulah akhirnya kita tahu beritanya sejauh ini sampai sekarang. Tadi pagi sampai kemarin malam kan, meskipun ada teman-teman yang memberitahukannya, ya, gimana Pak? Nggak berani ngomong, karena kan belum A1. Belum Sudah A1. tapi belum tes DNA, karena kan ini kan masalahnya puncak pimpinan kan.
Betul betul Pak Paul. Jadi nggak berani ngomong. Nah, akhirnya sesudah sekitar siang ke sore tadi baru dipastikan bahwa itu adalah Yahya Sinwar. Nah, tadi pagi saya nonton tadi video yang Pak Paul putar itu, siapa itu ya? Pengamat ya, cukup lumayan sih sebenarnya awal-awal perang itu dia. Hizbullah Satrawi, dan satu lagi siapa itu? Dina siapa yang dari Bandung itu. Satrawi dari awal-awal itu dalam menganalisa pertempuran itu oke lah, cukup fair dan objektif gitu ya. Tidak terlalu kelihatan memihak gitu. Tapi terakhir-terakhir ini 2-3 bulan terakhir ini analisis yang ini udah analisis bela agama Pak Paul gitu. Bukan lagi analisis yang objektif tentang kondisi geopolitik dan geostrategi. Apalagi satu lagi yang cewek itu yang dari jurusan hubungan internasional itu nggak ada isinya, itu isi kepalanya itu gitu. Cuman framing aja. Sudah ada isi kepalanya itu. Ya, nggak tahu lah. Mungkin sudah doktor atau profesor. Kalau saya sih sekolah kedua aja Pak Paul. Di Samosir ini gampang, tiap sore, tua sore juga kita bisa belajar banyak gitu. Jadi dia bilang bahwa ya ini akan membangkitkan semangat. Jadi apa namanya Pak Paul? Hanya menghibur diri dan apa namanya ya? Diri. Masturbasi. Ya, menghibur diri. Masturbasi namanya. Ya, masturbasi seperti lagunya Pak Paul itu, masturbasi gitu ya. Menghibur diri. Kenapa? Karena jagoan idolanya mereka udah kalah Pak, udah metong gitu. Jadi mau bilang apa lagi? Selama ini kan memang ini sebetulnya Pak Paul, ini perang ini bukan perang yang sembarangan, yang kebetulan sporadis. Memang udah direncanakan kok. Dari awal kan kita udah bahas di channel Pak Paul ini, bahwa nanti akan dipakai Hamas ini menyerang, kemudian Israel membalas, kemudian mengerahkan komunitas internasional dengan playing victim untuk membubarkan negara Israel. Sekarang ini yang digunakan itu adalah UNIFIL sebagai tameng manusia hidupnya gitu. Supaya Israel ini dibubarkan dengan mengesankan Israel ini bangsa yang kejam dan melakukan genosida gitu. Padahal itu sebenarnya bagian dari jebakan yang mereka buat gitu. Ya, menggantikan UNRWA. Mereka butuh kendaraan baru kan? Iya. Betul. UNRWA kan di Gaza kan sudah nggak berkutik lagi kan? Sudah terbongkar semua. Sudah bubar. Ya. Sudah bubar. Sekarang mereka pakai UNIFIL. Ya. Jadi mereka pakai UNIFIL sekarang sebagai apa? Sebagai tameng manusia hidup untuk menghancurkan citra Israel. Nah, itulah yang mereka gunakan sekarang ini. Tapi di Libanon. Nah, kalau kita lihat Hamas sebagai sel organisasi teror tidak akan bisa mati. Tetapi sebagai suatu kesatuan pasukan yang bisa beroperasi secara masif, itu dia sudah habis Pak. Udah nggak ada lagi. Pertama, persenjataannya sudah nggak ada. Kemudian kepemimpinannya juga sudah habis. Ideologinya masih hidup, tetapi sekarang kalau kita lihat di Gaza itu siapa sih yang mau masuk melakukan rekonstruksi atau misalkan membangun kembali tanpa seizin Israel? Ya kalau menurut saya sih, kalau Israel sudah dalam kondisi sekarang ini udah maju kena mundur kena Pak Paul. Kalau dia mundur juga nanti akan terulang lagi nanti skenario lama itu. Mereka akan bangun kekuatan militer lagi. Jadi nggak tuntas. Jadi sebaiknya Gaza itu ya tetap dikontrol keamanannya seperti Israel mengontrol keamanan tepi Yudea dan Samaria. Hanya itu pilihannya, dan tetap memegang koridor Philadelphia itu supaya tetap di tangan aparat keamanan Israel. Kalau tidak, ini akan menjadi ancaman terus-menerus. Nah, karena sebenarnya kalau sistem perang ini mereka tahu kok mereka nggak akan menang. Ya Arab-Arab yang ada di tanah Kanaan ini nggak akan bisa menang melawan Israel secara militer. Tetapi mereka akan menggunakan teror untuk membunuhi warga Israel dan bangsa Yahudi supaya apa? Supaya lama-lama orang nggak mau lagi Pak, yang para diaspora itu kembali ke tanah Kanaan. Itu yang mereka mau. Bahkan kalau bisa yang di dalam itu melarikan diri balik keluar gitu. Jadi mengganggu keamanannya. Itu cara mereka untuk menteror, membuat orang-orang Yahudi yang menjadi warga negara Israel itu kena mental. Itu Pak Paul sebetulnya. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, apalagi yang mereka mau bikin? Tetapi Israel jangan lagi tertipu kedua kalinya seperti perjanjian Oslo yang dulu, Pak. Israel main percaya saja kepada PBB dan dunia internasional, tetapi kemudian akhirnya Iran menjadikan Gaza itu menjadi kapal induk untuk menyerang Israel. Nah, itu dia. Jangan terpercaya dengan perjanjian Oslo kayak model perjanjian Hudaibiyah itu. Sama aja itu Pak Paul, supaya mereka bisa regroup, membangun diri, memasukkan kembali persenjataan,
melatih kembali pasukan yang masih muda ini, karena pasukan-pasukan Hamas yang sudah tua ini kan yang sudah berpengalaman ini kan sudah pada metong. Itu katakanlah 42.000 itu. Saya yakin separohnya itu pasti pasukan Hamas itu separohnya. Iya. Bisa lebih Pak Paul. Lebih. Bisa lebih. Cuman yang disebutkan triknya Hamas ini untuk mengelabui dunia internasional hanya menyebutkan jumlah korban, ditambahin kata wanita dan anak-anak. Padahal punya lato-lato semua, Pak, gitu. Nah, itu. Tapi sebutnya wanita dan anak-anak. Tapi saya kira lebih minimal dalam satu pertempuran rasio itu 50-50. Dalam Perang Dunia Kedua penelitiannya seperti itu, 50% sipil, 50% itu kombatan. Tapi ini saya kira lebih, Pak Paul. Lebih. Jadi di saat para peneliti perang yang ngerti ilmu perang lah ya, mungkin Pak Tobing bisa jelaskan, itu meneliti bahwa hanya pasukan Israel lah yang memberikan pengumuman sebelum melakukan penyerangan. Negara lain nggak ada itu Pak, ngasih tahu kepada rakyat sipilnya supaya menyingkir. Sekali sikat nggak dibedakan Pak sipil dengan kombatan, habis pokoknya semuanya. Tapi kalau Israel kan dia suruh. Meskipun demikian, kalau ada yang masih bertahan di situ, berarti dia organisasi teror. Misalkan Hamas atau Hezbollah gitu. Kalau nggak mau menyingkir. Nah, itu yang pertama. Ya, kalau Hamas kita lihat dulu perkembangan beberapa hari ke depan. Nah, kemudian mengenai Hezbollah. Hezbollah secara militer juga paling cuma punya kekuatan 30-40% lagi. Secara organisasi, pimpinan-pimpinannya juga sudah habis. Nah, cuman persoalannya begini. Ini perjanjian resolusi 1701 Blue Line ini dari perbatasan Israel dengan Lebanon sampai ke Sungai Litani ini betul-betul nggak UNIFIL bisa melakukan demilitarisasi? Sepertinya tidak. Bahkan kita curiga Pak Paul, namanya juga curiga boleh-boleh saja kan. Jangan-jangan UNIFIL ini malah menutupi apa yang dilakukan oleh Hezbollah membangun militernya di sana. Bagaimana mungkin 200 meter dari markas UNIFIL itu ternyata penyimpanan persenjataannya Hezbollah dari mulai rudal yang paling canggih ada di situ semua yang buatan Rusia juga. Masa UNIFIL sebagai militer profesional nggak tahu Pak gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan gitu. Kita bukan menuduh ya kepada UNIFIL, tetapi ada yang aneh di sini Pak Paul menurut saya gitu. Bukannya melaksanakan resolusi malah memfasilitasi Hezbollah itu untuk melakukan pembiaran bagi Hezbollah untuk membangun militer dan kemudian membiarkan Hezbollah meluncurkan roket dari posisi-posisi yang berdekatan dengan pasukan UNIFIL. Nah, ketika nanti Israel harus membalas, kan bisa saja timbul korban dari pasukan UNIFIL. Jelek lagi namanya nanti kan. Dianggap sekarang Israel menyerang pasukan PBB. Jadi yang ada orang-orang sebelah ini kan selalu melakukan perang propaganda, Pak. Propaganda, pemutarbalikan fakta, melakukan intimidasi, teror psikologis, kan hanya itu bisanya. Jadi kalau pengamat-pengamat militer itu, saya paling kagum itu dengan kalau yang di Konoha itu ya bekas mantan KSAU kemarin Pak, itu Pak Cepi ya, Pak Cepi itu. Nah itu tepat Pak, dia bilang Israel itu akan melakukan serangan udara highly security selective. Dalam arti begini, dia hanya menyerang sasaran yang betul-betul dianggap membahayakan keamanan. Bukan semua bangunan itu harus dihancurkan, tidak. Di mana posisi-posisi yang dianggap membahayakan keamanan negara Israel ataupun tentara Israel itu yang akan dia serang, ya. Kenapa dia sampai ada sedikit inilah ya peluru yang jatuh di sekitar UNIFIL. Nah ini yang menarik, tetapi nggak dijelaskan oleh Bapak itu, Pak pengamat ini kan. Kemungkinan Israel itu sedikit punya anggapan bahwa UNIFIL ini mengancam keamanan gitu terhadap negara Israel. Tapi ketika dikejar lagi sama reporternya yang bertanya dari TV mana, saya lupa. Itu dia nggak jelaskan. Ya kalau saya sih membacanya mudah. Kenapa? Bisa jadi UNIFIL ini mungkin ya, ini kita juga bisa menduga kan boleh-boleh saja. Bisa-bisa malah UNIFIL ini yang memfasilitasi Hezbollah itu untuk membangun arsenal militernya, bukan malah melaksanakan resolusi 1701. Kalau kita lihat, ya bagaimana reaksi UNIFIL ketika 12 anak keturunan Rus yang warga negara Israel itu terbunuh. Kan nggak ada Pak, laporannya juga nggak ada, biasa-biasa adem ayem. Tapi ketika nanti Israel membalas serangan, wah,
segala macam framing-framing yang buruk akan diberikan kepada UNIFIL, kepada Israel oleh UNIFIL ini. Nah, itu jadi analisisnya Pak Cepri Hakim itu menarik itu menurut saya, walaupun dia tidak jelaskan lanjutannya seperti apa, tetapi ada kalimat bersayap di situ Pak Paul tentang kehadiran UNIFIL ini. Jadi kalau saya sih melihat kalau UNIFIL ini memang nggak efektif lagi untuk menjaga keamanan di wilayah itu kan banyak kan tentara kita itu Pak. Ngapain orang Indonesia mengorbankan tentaranya untuk urusan mereka gitu? Tinggalkan aja itu daerah Libanon itu. Daripada nanti jadi korban, anak istrinya jadi yang susah gitu kan Pak kan. Mendingan pulang aja, nggak usah di situ gitu. Bukan perangnya orang Indonesia kok, nggak usah gagah-gagahan atau sok bela agama di situ, nggak ada gunanya gitu. Hidup itu indah Pak Paul, hidup itu penting. Jadi mengingat kepada Yahya Sinwar ini, saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Plato, filsuf Yunani. Hanya orang yang sudah mati yang tahu hasil akhir dari suatu perang. Nah itu yang sekarang ini. Jadi tahu apa yang dia lakukan itu sebenarnya Yahya Sinwar itu sekarang sesudah dia mati. Mungkin dia tahu nanti sesudah mati apa yang terjadi. Ya kita nggak tahu Pak Paul, entah dia dibawa ke Gehenna atau sedang menikmati 72 bidadari gitu kan. Hanya dia yang tahu Pak Paul. Oke Pak Paul, kira-kira begitu dulu biar yang lain-lain bisa diskusi. Terima kasih Pak Paul.